Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini kita akan membahas gadget Talks lagi ya, yaitu dari Redmi Pad SE 8.7 inch ya guys ya. Redmi juga mengeluarkan untuk Redmi Pad SE yang kalau nggak salah itu yang 11 inch ya guys ya. Kebetulan untuk yang 11 inch gue belum pegang ya guys ya, gue hanya pegang yang 8,7 inch ini guys. Jadi kita langsung aja bahas terkait dengan Redmi Pad SE yang 8,7 inch ini. Apa aja sih spesifikasinya, kemudian gimana makainya gue udah pakai selama kurang lebih di 5 bulan setelah gue beli ya guys ya. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, kita langsung bahas dari si tab mungil ini yang sangat asik buat kalian nonton video ataupun Netflix guys. Oke, pertama mungkin kita akan bahas terkait dengan layar ya guys. Layar di sini besarannya tadi udah gue sampein karena memang ini judulnya Redmi Pad ya. Ini adalah tab yang luas layarnya di 8,7 inch. Kemudian hanya pakai IPS LCD ya guys ya untuk spesifikasi layarnya. Kemudian resolusinya hanya 1340 x 800 pixel dan refresh rate-nya hanya di 90 Hz saja guys ya. Jadi ya masih agak sedikit kurang ya guys untuk refresh rate, tapi karena fungsinya dari HP ini sih tab ini adalah menurut gue sih buat nonton video aja sih guys. Jadi kalau buat main game nanti kita juga cek sedikit-sedikit ya guys ya. Mungkin nggak terlalu signifikan ya guys ya, tapi boleh lah karena memang prosesornya juga menggunakan MediaTek Helio G85 yang dimana sudah octa-core juga ya guys ya. Tapi memang chipset ini memang di bawah G99 nih guys ya. Walaupun seperti itu, tapi dia bisa sanggup untuk memainkan beberapa game ringan-ringan aja guys. Oke, untuk selanjutnya kita lihat spesifikasinya aja langsung ya. Oke, ini dari spesifikasinya, ini menggunakan OS Xiaomi HyperOS dan penyimpanannya hanya di 128 GB aja guys. Kalau kalian kurang, ini sudah bisa menggunakan micro SD sampai 2 TB ya guys ya. Dan lalu untuk baterainya ini hanya di 6650 aja guys. Tapi dengan seperti itu tab ini juga cukup irit ya guys ya, karena menggunakan layar 8,7 inch aja ya guys, nggak sampai yang 11 inch. Kemudian walaupun seperti itu LCD-nya masih IPS dan juga untuk pengecasannya kita dapat di 18 watt ya guys ya. Waktu itu gue beli kalau nggak salah itu di sekitar 1,4an dan ini cukup banget ya guys buat kalian nonton video gitu guys. Oke, lanjut kita bahas untuk spesifikasi lainnya. Nah, untuk beratnya ini cukup ringan ya guys ya, nggak terlalu berat banget ya. Gue sih ngerasa ini cukup aja gitu ya, di 373 gram. Kemudian ketebalannya di 8,8 mm ya guys ya. Jadi HP atau tab ini kita ya kayak bisa masuk aja ke dalam jaket kalian gitu yang ada kantongnya, atau tas kalian kecil bisa kalian taruh aja gitu ya. Tapi memang untuk konektivitasnya kita hanya bisa pakai WiFi, tidak ada SIM cardnya ya guys ya. Oke guys, kalau untuk PUBG ini kita lihat untuk frame rate-nya dia hanya bisa di balance ultra ya guys ya, mentok. Smooth ultra pun bisa gitu ya. Kalau untuk HD, HDR apalagi ekstrim udah mentok tidak bisa guys. Jadi hanya bisa di balance ultra ya guys ya. Jadi memang karena chipsetnya yang menggunakan MediaTek G85, jadi untuk frame rate-nya hanya mentok di balance ultra ya guys ya. Oke, ini kita coba untuk di balance ultranya seperti ini guys. Ini sih cukup ya untuk kalau kalian untuk bermain ya. Speakernya juga oke karena sudah stereo. Kita berburu senjata dulu guys.
kita coba cari musuh guys. Oke, ini dapat musuh tadi. Oke, kita dapat sesuatu. Ada musuh guys. Nah ini gue lagi nyobain yang real drum ya guys ya. Nggak ada halangan sih ya. Lancar-lancar aja, nggak ada ngelek-ngeleknya. Oke, ini di volume maksimal ya. Ini tampilan kalau kalian menyetel di Netflix ya guys. Kalau nonton di Netflix seperti ini tampilannya di 90 Hz nya oke gitu ya. Agak sedikit ngedep-ngedep dikit aja karena memang mungkin karena sinyal ya guys, tapi nggak ada kendala untuk scrolling di Netflix ataupun di aplikasi. Oke, ini volume maksimal ya guys ya untuk dari Redmi Tab SE. Oke, saatnya kita bahas kamera sedikit aja guys ya. Sebenarnya Tab ini gitu ya, boleh dibilang sih oke ya, cukup oke gitu. Pengambil gambarnya juga cukup cepat untuk kameranya. Di sini juga video kita bisa di 1080 30 fps maksimalnya. Ya, nggak bisa di lebih lagi. Dan ini untuk flashnya cukup terang untuk flashnya ya. Oke, itu maksimalnya. Kemudian foto malam juga seperti ini, masih agak nge-lag sedikit ya guys. Tapi untuk fotonya cukup cepat ya. Tapi kalau kamera depan, kamera belakang ini kayaknya kurang tajam ya guys ya. Ya seperti inilah untuk kamera belakangnya, nggak terlalu tajam ya. Nah guys, oke, tadi kita udah bahas keseluruhan dari tab ini, spesifikasi dan bermain gamesnya. Kemudian sedikit bahas kameranya gitu ya. Nah, gue pengen cerita aja kekurangan-kekurangan yang mungkin akan jadi kalian deal breaker ya buat kalian ya. Dimana layarnya ini belum Super AMOLED ataupun AMOLED ya guys, dan kurang tajam. Tapi kalau kalian yang nggak gamer berat gitu ya, jadi ini cukup untuk kalian nonton-nonton aja. Kemudian performanya yang tadi gua bilang itu di Helio G85 dan RAM-nya hanya 4 GB. Jadi hanya cukup untuk harian aja kalau kalian memang tab ini digunakan untuk sebagai nonton video aja atau Netflix kan ya guys ya. Dan untuk chargernya ternyata untuk 18 wattnya itu dijual terpisah. Karena kalau kalian dapat dari boxnya itu hanya di 10 watt aja guys ya. Jadi itu aja yang bisa gue ceritakan dari pemakaian gue selama 5 bulan. Nggak ada gangguan yang signifikan ya, karena memang isi aplikasinya hanya sedikit gitu ya. Jadi hanya fokus buat nonton video dan Netflix aja guys. Jadi begitu aja kesimpulan dari Redmi Pad SE 8.7. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe video gua. Yuk, sampai jumpa lagi. Bye.